Baiklah, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan belajar mengenal prospek bagaimana memulai usaha yang baru. Dalam memulaikan sebuah usaha yang baru, kita harus punya terlebih dahulu visi dan misi. Apa itu visi? Visi ini menggambarkan apa yang kita inginkan, sebuah pandangan ke depan dari suatu harapan yang memiliki nilai. Visi juga ini dapat memberikan aspirasi dan motivasi, di samping memberikan panduan atau rambu-rambu dalam menyusun strategi dan jangka waktunya yang panjang. Sedangkan misi merupakan bagian dari penjelasan dari visi, penetapan sasaran atau tujuan dalam jangka waktu yang pendek. Yang kedua, yaitu yang kita harus miliki pemikiran secara objektif dan memiliki goal. Objektif ini itu adalah tujuan. Dalam arti sederhana, kita harus memiliki sebuah arah yang kita inginkan dalam mencapai sesuatu untuk melihat hasil akhir dari usaha yang kita ciptakan ini. Contohnya, objektif itu seperti meningkatkan jumlah pengunjung setiap hari. Kedua, mengurangi tingkat komplain dari customer. Atau yang ketiga, meningkatkan hasil produksi setiap bulannya itu berapa banyak. Itu yang kita harus punya dalam pemikiran kita sebagai owner ataupun kita sebagai supervisor kan dipercayakan atau sebagai manajer dalam sebuah usaha yang kita pegang. Berikutnya yaitu goal. Goal itu merupakan target atau tujuan akhir dari usaha yang kita jalankan, baik kita sebagai owner ataupun sebagai karyawan di perusahaan yang kita bekerja. Karena setiap perusahaan pun pasti memiliki target. Baik, karena istri saya seorang pegawai di BCA, dia juga diberikan target-target bulanan, berapa customer, dan juga ada target tahunan, berapa miliar yang harus dicapai oleh perusahaan atau bank tersebut. Nah, jadi target ini merupakan sasaran akhir yang ingin dicapai dari sebuah objektif. Atau istilah lainnya, goal ini merupakan pasangan dari objektif. Jadi pemikiran objektif dan pemikiran kita harus punya goal. Contohnya seperti ini. Dari objektif, meningkatkan jumlah pengunjung stand setiap hari. Targetnya satu hari itu berapa pengunjung, itu targetnya. Berikut tujuan dari usaha yang kita jalankan. Tujuannya ini kita mau mengurangi tingkat komplain dari customer. Contoh misalnya usaha gorengan, kita mengurangi komplain misalnya sayurnya rusak, amis atau apa, atau gorengan yang kita berikan itu hangus. Nah, target itu berapa persen dalam satu bulan. Boleh juga per hari. Kalau per hari sangat kecil untuk minimalisir, baiknya sih per bulan untuk mengukur targetnya kita. Berikut contoh yang ketiga, mau meningkatkan hasil produksi kita setiap bulannya. Targetnya satu bulan itu berapa ratus pieces. Contoh di sini saya memberikan 200 pieces per bulan, atau berapa customer yang akan datang kalau usaha kalian itu bergerak di jasa, bisa juga di bagian yang lain. Jadi target ini tergantung dari usaha yang kalian jalankan. Yang terakhir, di dalam manajemen itu ada fungsi yang harus dijalankan, yaitu
fungsi dari planning, fungsi dari organizing, fungsi dari actuating, dan fungsi dari controlling. Baik Anda sebagai owner harus pasti dan harus dilaksanakan fungsi ini. Karena untuk memulai sebuah usaha atau menjalankan sebuah perusahaan itu pasti harus diawali dengan perencanaan. Apabila perencanaan gagal, maka otomatis usaha yang kita jalankan pasti akan kacau balau. Perencanaan yang disusun tidak terstruktur, otomatis usaha yang kita jalankan pun pasti akan kacau ketika kita akan mengimplementasikan usaha tersebut. Di dalam bukunya si Roni Enger Aditama, dia menjelaskan bahwa fungsi manajemen ini bisa disebut sebagai ilmu manajemen. Fungsi ini memuat perihal yang dilakukan di bidang manajemen. Nah, fungsi perencanaan ini bermanfaat juga untuk meminimalisir resiko pada saat menjalankan kegiatan dari organisasi ataupun perusahaan atau usaha yang kalian jalankan. Berikut fungsi organizing. Fungsi organizing ini itu meliputi penggabungan dari SDM, penggabungan dari apa yang kalian miliki saat ini, baik dari operasionalnya ataupun dari sumber daya fisik, contoh seperti mesin, booth atau stand yang kalian bangun, ataupun tanah kalian sewa. Nah, di sini fungsi organizing itu berjalan. Ketika kalian mau merekrut karyawan, kalian mau merekrut pegawai, itu pasti kalian akan menyeleksi. Kan pasti ketika kalian membuka lowongan kerja, banyak juga yang melamar, di situ kalian merekrut, menyeleksi. Dan ketika kalian sudah rekrut, pasti kalian akan latih mereka. Kalau kalian di bidang kuliner, kalau dia tidak tahu menu yang kalian sajikan, kalian pasti akan memberikan pelatihan. Nah, yang fungsi ketiga yaitu fungsi actuating. Dari pelaksanaan yang dijalankan, fungsi actuating ini itu perlu karena pada saat implementasi kalian akan melihat prosesnya berjalan itu seperti apa. Apakah kalian harus memberikan lagi pembimbingan, pelatihan terhadap SDM, dan apabila ada kendala yang ditemui, kalian mungkin saat itu juga akan memberikan jalan keluar. Disinilah fungsi actuating itu berjalan. Yang terakhir yaitu fungsi controlling. Nah, fungsi pengawasan atau controlling ini sangat diperlukan dalam usaha yang dijalankan atau kalian menjalankan sebuah usaha dari perusahaan. Karena kalau kalian sebagai supervisor, kalian harus memberikan pengawasan terhadap bawahan kalian. Dia datang jam berapa kerjaannya seperti apa, ketika dia datang di kantor atau dia melakukan atau dia menjalankan usaha kalian pasti akan melihat bagaimana cara menggorengnya. Misalnya kalau misalnya usaha gorengan yang sederhana, kalian akan melihat bagaimana dia melayani customer, bagaimana dia mengatur keuangan, seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menonton.